bagian ya. Kita ini kan, saya ini kan selalu mendidik bahwa apa yang kita peroleh ini semua kan tidak boleh dibanggakan. Dan kita tidak boleh merasa punya. Bahwa ini semua kan titipan. Dan saya tidak ingin apa yang kita peroleh ini menjadi sebuah harapan dia. Kalau kau tidak bisa memiliki sendiri, maka kamu tidak akan pernah bisa untuk menjaga ini. Maka sekalipun kamu di kepolisian, kalau kamu ini ada usaha, kalau tidak bisa kamu kelola dengan baik, ya kamu percuma. Saya bilang. Coba kita contoh, mohon maaf, Deddy Mas di kepolisian, kira-kira pangkat tertinggi apa yang akan diraih. Jadi yang namanya jabatan ini setiap saat bisa lepas, posisi itu dimanapun juga kita yang penting memberikan manfaat pada orang lain, dan jangan pernah berhitung apa yang kau miliki. Tapi hitunglah selalu sejak kecil, saya katakan hitunglah perbuatanmu kepada orang lain yang terbaik. Itu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah dan Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa serial wawancara tentang Bapak Mustafa. Judulnya adalah Mustafa Memotret Indonesia dari Kudus. Dan judul khasnya adalah Gus Jigang. Mudah-mudahan ini benar, akhlak bagus, rajin mengaji, dan pandai berdagang. Ini semboyannya orang Kudus, Gus Jigang. Baik Pak Mus. Nah sekarang cerita tentang istri Pak. Nyonya itu satu, dia lahir di Kaliwungu, jurusan Kayu Lapis di Kendal, Pak. Tepatnya di Desa Ngebum, Mororejo. Saya ketemu itu ceritanya dulu sama-sama, saya juga masih ngenger di tempat saudara saya yang di Bandung, dia juga ngenger di tempat saudaranya. Ketika sama-sama satu sekolah juga tidak selesai, dia juga tidak selesai lah, udah daripada ini, dan saya juga udah mulai bekerja, daripada lama-lama, karena kami married terus terang aja kan di usia yang masih muda ya Pak, 22 tahun itu saya udah nekat. Dan istri saya waktu itu usia 19 tahun. Nah, dengan begitu cuma punya komitmen kami. Saya bekerja, ini bekerja yang dulu di asuransi yang mulai belum dapat gaji, hanya sekedar komisi sampai mendapat gaji karena sudah jadi pegawai. Cuma ketika saya ajak pulang ke Semarang, saya janji kalau 3 tahun tidak saya mendapat tempat yang lebih baik. Ini kalau kamu mau jadi istri saya, satu permintaan saya. Apa? Ya kalau aku tidak bisa jadi pejabat di asuransi, aku tidak mau hidup di Jawa. Saya bilang. Terus gimana? Kita transmigrasi, mau di tengah hutan, apa yang penting harus jadi pemimpin. Maka tujuan saya agar dia tidak cengeng, dan juga orang kerja di asuransi ini adalah kerja yang memberi pelayanan kepada orang. Juga kalau Pak Bambang Sadono Perso sendiri itu saya kan sering antri dari berjam-jam itu Pak. Kadang lah itulah supaya tidak ditelepon, tidak ditanya kalau pulang tengah malam, tidak itu. Maksud saya itu. Tapi alhamdulillah dia support total, akhirnya berhasillah menduduki pekerjaan yang baik, dipercaya di asuransi itu. Nah dari situ semuanya tentu yang menjadi nuruni orang tua ibu saya itu ya istri saya ini Pak. Jadi satu kuat puasanya, yang kedua itu sampai hari ini yang saya bukan apa itu istilahnya jadi dukun saya lah. Jadi artinya orang yang benar-benar bisa saya tanya. Sampai hari ini itu tidak pernah putus untuk sholat tahajudnya. Nah itu yang menjadikan ini. Dan lebih eloknya lagi, ketika saya punya keinginan, kalau dia tidak itu mesti gagal, Pak. Ini sudah 2 kali banyak hal itu.
Maka saya mesti selalu ngomong, termasuk anak saya. Maka kalau dia bilang enggak, ya enggak usah. Aja udah. Tapi kalau udah nanti dulu nunggu aku tak istikharah dulu, ya udah. Kalau jalan ya alhamdulillah. Iya. Jadi seperti penasihat spiritual itu, Pak. Iya, Pak. Dan saya meyakini bahwa memang kekuatan, karena salah satu hobinya itu satu, Pak. Dulu itu sampai sekarang, yang mungkin sekarang hanya tengah malamnya saja. Dulu itu setiap jam 1 tet itu mesti keluar rumah, ziarah ke makam-makam tempat para aulia. Sendiri dengan bawa sopir. Saya ikut aja tidak berani. Itu, Pak, menariknya di situ. Ibu tidak pernah bekerja formal, Pak ya? Tidak pernah, Pak. Ya. Dulu wong itu juga, dia tuh juga dari podokan itu aja. Maaf, namanya siapa? Sugiyarti, Pak. Sugiyarti. Tidak sempat juga. Atik. Atik Sugiyarti. Tidak sekolah lagi gitu, Pak, kuliah misalnya? Oh, enggak. Dia enggak ini, Pak. Dia mendalami itu aja, dan juga dia nampaknya apa? Ya, salah satu contoh apa yang dia lihat, kayaknya kok ada jalannya, sudah. Karena dia fungsinya kan ya misalnya mendorong suaminya, mendorong anaknya, dan juga kegiatan-kegiatan sosial yang dia itu. Dan saya yang sangat membahagiakan tuh mulai saya belum punya anak sampai hari ini tuh Jumat Berkah untuk merawat yatim piatu itu nggak pernah putus. Itu aja yang menjadi kebahagiaan saya. Nah, Pak Mus itu kan dari Kudus, Ibu dari Kendal. Kenapa kemudian memilih Semarang, Pak? Kan kita ini kan terdamparnya di mana, Pak? Jadi memilih tidak. Kita waktu itu memang dari Bandung saya dipindahkan ke Semarang untuk bekerja, ya sudah kita di Semarang aja gitu. Nah sekarang anak, Pak. Gimana? Pak Mus itu cuma satu ya putranya? Satu, Pak. Laki namanya Dimas Haris Suryonugroho. Ya, saya sudah wawancara itu. Sudah ya, Pak? Sudah. Itu kan begini. Saya itu punya Dimas ini agak terlambat, hampir 12 tahun. Ya, karena dulu kita komitmen, hidup saya ini udah susah. Saya tidak mau ketika punya anak susah. Jadi tolong ditahan dulu, kalau kita sudah mapan, kalau belum punya rumah sendiri, belum punya mobil, jangan punya anak. Karena jangan sampai keturunan kita ini nanti, ya nuruni susahnya. Ini adalah dolim kita. Sepakat enggak? Sepakat. Ya sudah, kalau sepakat lakukan semuanya. Kita akhirnya baru 12 tahun dapat, ya alhamdulillah. Dan kita juga sama-sama, maka mulai dia belajar juga dulu rencana mau tak pesantren kayak waktu masa kecilnya TK itu mulai di Mas Rakil itu dinas sampai sekarang ini, ya alhamdulillah pilihannya dia tidak ingin di politik, tapi di kepolisian. Ya sudah kita dorong walaupun dengan berbagai suka duka ketika daftar itu pernah gagal dan lain sebagainya. Ya, itulah. Itu satu itu karena hanya pengen satu atau hanya dikaruniai satu? Hanya dikaruniai satu, Pak. Kita ternyata ketika sekarang ini udah terasa banget, Pak. Kita mau ketemu bertiga bareng, makan bareng aja, udah seliringan terus gitu loh. Nah, ini saya sudah wawancara banyak ya, Pak, dengan Mas Dimas ini. Kan itu tidak mudah. Orang ya, seperti Pak Mus tadi pengen supaya anaknya nggak susah ya. Fasilitasnya menurut saya lebih dari cukup, tumbuh berkembang. Tetapi justru anaknya ini semangatnya sendiri untuk tumbuh kembang itu luar biasa lah. Itu gimana caranya, Pak? Ya, itu pertama faktor gen ya, Pak. Faktor gen ya. Saya ini kan selalu mendidik bahwa apa yang kita peroleh ini semua kan tidak boleh dibanggakan. Dan kita tidak boleh merasa punya. Bahwa ini semua kan titipan. Dan saya tidak ingin apa yang kita peroleh ini menjadi sebuah harapan dia. Kalau kau tidak bisa memiliki sendiri, maka kamu tidak akan pernah bisa untuk menjaga ini. Maka sekalipun kamu di kepolisian, kalau kamu ini ada usaha, kalau tidak bisa kamu kelola dengan baik,
ya kamu percuma, saya bilang. Coba kita contoh, mohon maaf, Dedimas di kepolisian, kira-kira pangkat tertinggi apa yang akan diraih. Jadi yang namanya jabatan ini setiap saat bisa lepas, posisi itu dimanapun juga kita yang penting memberikan manfaat pada orang lain, dan jangan pernah berhitung apa yang kau miliki. Tapi hitunglah selalu sejak kecil, saya katakan hitunglah perbuatanmu kepada orang lain yang terbaik. Itu satu. Yang kedua, saya tidak pernah membatasi secara finansial, Pak. Selalu saya suruh ngatur sendiri. Sepanjang ada manfaatnya, lakukan. Kalau tidak ada manfaatnya, kita ini. Karena apa? Istri ini setiap tahun baru itu punya catatan, Pak. Apa yang kita peroleh selama 1 tahun itu, kalau pada umumnya tahun baru orang pada berlomba-lomba untuk berbahagia, makan di mana dan lain sebagainya. Kita rame-rame itu. Istri saya itu aneh. Kalau tahun baru itu buka kitab sucinya yang catatan hariannya dia. Tahun ini dibanding tahun lalu pendapatan kita menurun atau naik. Kalau naik dari mana, kalau turunnya itu kenapa? Nah ini bertiga karena sekarang udah mulai dewasa, selalu kita evaluasi. Dulu waktu masih berdua juga sama. Kalau pendapatan saya kurang, kok sekarang jadi kayak gini, kenapa ya? Gitu. Maka saya berusaha dengan berbagai cara. Nah, itu yang menarik itu, sehingga Dedimas ini sekarang sudah mulai turun nih. Misalkan sekarang tugas di Akpol, jam 2, jam 3 selesai pengasuhan. Dia pasti langsung ke BPR, Pak. Habis begat pun ke BPR. Karena saya bilang, sehebat apapun usaha, kalau tidak pernah tahu, tidak pernah mendalami, jangan pernah kamu mimpi bisa menyuruh orang. Contoh, Dedimas, kamu di Akpol, dibimbing selama 4 tahun jadi taruna. Bagaimana kalau kamu tidak pernah mengalami jadi taruna, kamu akan menjadi pengasuhnya taruna yang baik. Ini contoh, maka di BPR ini cara kamu ya harus kamu lakukan yang ada di taruna. Pendidikan di Akpol ini harus kamu implementasikan di usaha ini, sehingga jangan sampai hanya waton ngomong, tapi juga tidak bisa. Saya selalu katakan, hidup ini pasti ada masalah. Orang hidup ya tidak bisa menyelesaikan masalah, itu pasti mati. Tapi kalau hidup ini hanya untuk merenungi masalah, ya juga tidak akan cukup. Jadi hidup itu pasti bermasalah. Tapi kalau tidak bisa menyelesaikan masalah, pasti mati. Ya. Apakah karirnya, apakah dalam kehidupannya. Kan itu. Jadi filosofi saya itu hanya itu aja, Pak, kepada dia. Ya. Jadi apapun masalah harus selesaikan. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengahe kutha, tinggalane para wali lan ulama. Ya, Mas Dimas pernah saya tanya, apakah nanti akan ke politik atau ke bisnis? Dia menyatakan, saya komitmen untuk menjadi polisi sampai pensiun. Nah, bagus. Saya mengitu, Pak. Jadi saya selalu kasih dia, jangan pernah tergoda dengan suasana. Tujuanmu menjadi polisi ini untuk apa? Jangan sampai di perjalanan tiba-tiba karena temannya mungkin dari sisi yang lain bisa ini dan itu, terus tiba-tiba tinggalkan profesimu itu, ya bilang ya sudah, udah itu jadi pilihanmu ya sudah kan gitu, Pak. Jadi kalau belum purna ya jangan kau tinggalkan, harus konsisten. Saya hanya itu. Cuma saya hanya cita-cita saya dan harapan saya kepada Dedimas, tolonglah jadi polisi yang beda. Dalam arti apa? Polisi yang beda ini harus punya kelebihan, punya keahlian, dan punya keterampilan. Jangan berpikir jabatan. Jadi apapun itu tidak penting. Dan Bapak sudah tidak bangga, misalnya kamu wah harus jadi sini, jadi sini. Tapi kalau kamu tidak punya keterampilan, kemudian hari banyak kawan-kawan Bapak yang punya posisi penting, jabatannya tinggi karena tidak punya keterampilan. Akhirnya toh juga bekerja lagi dengan orang lain. Nah inilah tempat lahan yang kecil ini menurut Bapak, saya bilang, kalau kamu bisa mengembangkan, bisa usaha, insya Allah ya cukup untuk bekal hidup dan untuk bekal ibadah. Saya hanya itu, Pak. Ya, artinya jadi nggak ada pilihan lain sebenarnya bagi saya.
apapun yang kamu miliki tidak ada artinya. Atau semua kita nanti pada saatnya kalau kembali juga tidak ada di bawah. Catatannya hanya satu. Oh, seperti yang timu, seperti yang kamu. Apa sih yang dikenang orang? Oh, itu dulu mbahmu tuh baik sekali karena sering gratis ke wong bakul-bakul, Mbak Sepur kan. Ini kan masih terngiang, Pak. Mbak Putrimu tuh gimana? Orangnya tuh sering merawat orang dan lain sebagainya, jagain dan lain sebagainya. Nah, ini kan yang dicerita itu. Maka ya, baik, menarik Pak. Jadi desainnya Pak Mus itu Mas Dimas aktif di bisnis setelah pensiun jadi polisi. Harapan saya begitu Pak, tapi wallahu alam lah. Artinya kita kan boleh punya cita-cita. Rencana kita kan bukan rencana Tuhan ya Pak. Tapi ikhtiar kita optimalkan dan mudah-mudahan komitmennya di Dimas ini juga benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Nah, saya melihat semangatnya sekolah luar biasa. Rangkep-rangkep di mana-mana ya. Jadi S2-nya ada beberapa, sekarang sedang S3. Iya, kalau bicara sekolah itu kan saya sederhana Pak. Saya dulu itu kan ketika menjabat di Kudus, orang selalu mengatakan jadi bupati itu sibuk. Jadi bupati ini adalah saya daftar di Undip. Begitu saya daftar di sana, ternyata kan belajar ini kan tergantung nawa itu kita lihat. Saya sebenarnya hanya ingin memberikan inspirasi pada Dimas. Bapak-bapakmu kayak gini aja masih mau sekolah gitu. Kalau kamu hanya jadi begitu aja, kamu tidak mau belajar, terus kamu mau jadi apa? Tuntutan zaman ini makin lama makin tajam. Yang kedua, saya jangan dipikir saya tuh tidak mengidolakan jenengan ketika orang lain tidak sekolah untuk S2-nya Pak Bambang Sadiono menjadi doktor dan lain sebagainya. Ini kan saya juga incer terus Pak, mulai dari banyak kawan-kawan yang di Suara Merdeka Pak Bambang Sadiono yang selesai ya begitu saja. Ini karena saya dulu melayani asuransi di Suara Merdeka, yang saya lihat kan jenengan sama Pak Sas, tapi Pak Sas itu kan ya S2-nya MM setelah itu selesai di ISE kan gitu. Tapi Pak Bambang ini kan keluar dari frame itu. Kok berani ya di tempat yang hebat? Kenapa saya tidak? Lah itulah menjadi inspirasi yang menginspirasikan saya. Ini salah satu walaupun saya ini baru saya omong sekarang gitu Pak. Jadi kalau orang biasanya udah kerja di tempat yang nyaman, dia menikmati, tidak ada pemikiran out of the box kan. Nah Bapak ini kan di situasi hebat-hebatnya di tempat institusi yang Bapak pimpin dan istilahnya yang paling menang lah ya, lembaga yang paling menangan itu kan media waktu itu kan Pak. Karena media masih belum ada medsos, belum ada digitalisasi kan. Nah, itu kan siapa yang berani ngelawan? Dan waktu itu S2 belum musim loh Pak. Belum ada saya katakan. Hanya untuk dosen aja itu dulu. Saya sudah mikir Pak, kalau saya antri di tempatnya Pak Won, ketemu jenengan ya senyum aja itu. Siang Pak, saya bilang, oh ya, jenengan gitu terus jalan ini. Saya sering ngobrol sama Pak Tesna, terus sama Pak siapa yang sebenarnya almarhum Pak Hari, bukan? Bukan, kalau Hari Afadi kan masih termasuk di bawah jenengan lah. Yang kompetnya sebelum Pak Tresna itu sama Pak Warno. Pak Warno itu kan saya sering sana, gitu loh Pak. Ya saya Pak Tarso itu saya sering sowan ngobrol. Saya melihat selalu saya tanya, Bapak Sadiono udah jadi pamret ya Pak, sekolah buat apa? Ngomong bocah gue memang sergap kok katanya. Jadi apa? Apa bisa Pak? Ada pangkat selain lebih dari pemret, saya tanya itu. Yang punya itu Pak Larso gitu. Nah, ini udah mulai bertanya-tanya karena saya kan habis menyelesaikan premi asuransi, habis memberi pelayanan apa kan sering saya ngobrol lah. Dari situ saya bilang, artinya siapapun orang yang berani keluar dari tempat zona nyaman pasti akan jauh lebih baik. Tiba-tiba Bapak jadi DPR hari ini kan, jadi ketua DPD, hebat juga. Artinya cara berpikir saya ketika saya di asuransi, kenapa saya berani sebagai kepala deputi, kepala divisi yang sudah mapan, tinggal pancal aja, kok tak tinggalkan. Saya yang sebenarnya yang menginspirasi saya itu yang jenengan. Jadi orang, saya tidak akan ngomong kalau saya juga tidak merasakan. Artinya berpolitik ini bisa lahir dari berbagai latar belakang gitu loh Pak. Jadi tidak aktif dari pengurus ranting, pengurus DPC, DPD,
baru berpolitik enggak. Nah, saya ngelihatnya jenengan ya alhamdulillah saya begitu selesai di asuransi, jadi ketua Bapilu di Jawa Tengah, ini terus ini jadi DPRD, udah pulang itu jadi bupati, ya udah jalan terus saja. Tapi saya juga tidak berhenti ketika Pak Jenengan juga begitu S2-nya selesai, S3-nya, terus saya browsing, saya lihatin terus keluarga dan lain sebagainya, belajarnya kenceng juga. Putrinya jenengan kan ada di UI kan dulu, Pak? UI sekarang sudah ya, Pak. Ya, jadi dosen Undip sekarang. Ya. Nah ini sekarang jadi kan dosen Undip, bisa Pak. Berjalan semuanya gitu. Ya. Itu Pak. Baik, sebelum dilanjutkan yang karir Pak, itu yang tadi mengenai putra. Saya lihat kok tidak begitu bersemangat untuk segera berumah tangga. Kapan mau dapat cucu kalau gitu? Jadi sebenarnya kalau masalah itu saya pikir saya kembalikan, Pak. Iya. Jadi biarlah dia yang menentukan. Iya. Sehingga nanti jangan sampai istilahnya tuh orang tua yang penting pesan saya kan satu. Untuk mencari pendamping ini kan bukan seperti beli baju. Iya. Jadi harus ekstra hati-hati dan juga sebenarnya kalau semuanya itu biarlah udah dewasa ini kan. Nanti kalau diatur-atur kan juga. Tinggal nanti kalau sudah ada pilihan ya tinggal evaluasi aja. Kalau baik ya kita katakan baik. Kalau kurang pas ya kita kasih tahu. Udah gitu aja. Tapi Dimas ini orang yang paling disegani, ditakuti itu sama mamanya. Kalau mamanya bilang enggak itu pada siapapun ya enggak. Bagus. Itu ya alhamdulillahnya itu masih itu ya. Baik. Matur nuwun Pak Mus. Iya Pak, baik terima kasih Pak Bang. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih.